Yang pertama mungkin untuk Dokter Agung. Dokter Agung ini dari Ibu Rahmawati. Oh, mohon maaf. Ini dari Rahmawati dari Tabanan Bali. Ini pertanyaannya, jika ada batu di kantong kemih, ini mempengaruhi air di dalam vesika, apakah terbentuknya batu ginjal tersebut mungkin dipengaruhi faktor umur? Ini terima kasih dok. Mungkin pada Dokter Agung masih di mute dok. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahmawati atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama, eh, apakah batu buli mempengaruhi air di dalam kandung kemih dan gimana tadi mohon maaf kurang begitu jelas. Mempengaruhi faktor usia. Jadi mungkin nanti ini saya ini pertanyaannya. Apakah jika ada di batu di kandung kemih mempengaruhi air di dalam vesika? Ya tentunya bisa mempengaruhi ya. Karena kalau ada batu di kandung kemih, tentunya di situ volume atau kapasitas dari kandung kemih kan menurun. Jadi kalau kapasitas kandung kemih menurun, maka cenderung apa volume cairan yang bisa ditampung lebih sedikit, sehingga kandungan cairan atau pelarut dibandingkan dengan zat terlarutnya itu komposisinya atau perbandingannya akan berubah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah terbentuknya batu ginjal tersebut mempengaruhi faktor umur? Eh, Mungkin yang dimaksud Pengaruhi, ini eh, perlu kita pengaruhi kayaknya dok. kita apa namanya? Mungkin perlu Hmm. saya perjelas pertanyaannya. Yang pertama, ini ada dua hal yang berbeda. Kantong kemih itu adalah kandung kemih atau vesika urinaria. Itu adalah ya penampung kencing yang berasal dari ginjal. Nah, itu berbeda dari ginjal. Kalau ginjal itu adalah organ yang ada di pinggang yang berfungsi untuk eh, mengubah ya, dia punya tiga fungsi ya. Fungsi filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi yang intinya adalah mengubah kotoran yang ada di dalam darah itu menjadi limbah atau urin yang nanti disalurkan lewat ureter baru nanti masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Jadi itu dua jenis batu yang berbeda karena organnya berbeda. Yang tadi batu kandung kemih sudah kita jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah terbentuknya batu ginjal tersebut mempengaruhi faktor umur? Ya tentunya bisa mempengaruhi karena batu ginjal yang apalagi yang kondisinya menyumbat yang tidak ditangani yaitu meningkatkan resiko banyak hal ya, penurunan fungsi ginjal, infeksi, ya, keganasan atau kanker yang bisa mempengaruhi umur seseorang. Nah, saya mungkin maksudnya juga apakah kejadian atau insidensi batu ginjal itu terjadi pada umur tertentu? Ya, memang pada eh, batu ginjal itu memang lebih sering terjadi pada umur usia produktif ya. Sekitar usia 20 sampai 50 tahun itu adalah usia paling banyak atau kejadian adanya batu ginjal. Ya mungkin itu Mas Denny Oke, yang bisa saya jawab. terima Kalau kasih. masih ada, Oke. Ini selanjutnya dok, mungkin sekaligus ya dok ya. Oh izin dok, sebenarnya apakah kalau kita sering menahan kencing itu bisa menjadi salah satu faktor nanti risiko untuk terjadinya impotensi tadi dok? menahan kencing, eh, jadi kita itu diberikan, eh, terima kasih atas pertanyaannya Mas Denny. Eh, kita itu diberikan Tuhan kemampuan untuk menahan kencing itu dengan maksud yang mulia ya, supaya kita itu apa namanya bisa punya kualitas hidup yang baik, bisa bekerja dengan baik, bisa berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan baik. Yang intinya adalah kualitas baik dalam hidup kita. Sehingga menahan kencing itu normal.
menahan kencing itu normal. Ya. Kecuali ya menahan kencing dalam waktu yang terlalu lama ya. Jadi pada orang dewasa itu normalnya ya rata-rata ya orang itu baru terasa pengen kencing setelah kencing yang banyak sebelumnya itu adalah 2 jam dari kencing yang banyak sebelumnya. Itu paling cepat orang terasa pengen kencing. Kalau orang ngerasa pengen kencing kurang dari 2 jam dari kencing yang banyak sebelumnya, nah itu ada sesuatu yang harus ditangani ya. Atau kalau dari bangun sampai bangun pagi sampai dengan pasien sampai dengan orang tersebut akan tidur itu eh, 6 sampai 8 kali itu yang normalnya. Sehingga kalau masih berada di dalam rentang normal tersebut ya tidak ada masalah untuk menahan kencing karena memang kita diberikan Tuhan kemampuan untuk menahan kencing. Yang perlu ditata laksana atau ditindaklanjuti adalah ketika menahan kencing itu dalam jangka waktu yang lama, ya, yang lebih dari waktu yang tadi saya sampaikan, sehingga bisa meningkatkan resiko infeksi saluran kencing. Nah, ini terutama pada wanita, ya, infeksi saluran kencing pada wanita itu lebih sering daripada pria. Padahal, ya, dari tadi yang sudah kita bahas juga, saluran yang ada di bawahnya kandung kemih itu pada wanita itu pendek ya, sekitar 2 sampai 3 cm saja. Pada pria sekitar 25 sampai 30 cm ya. Sehingga kemungkinan untuk kuman masuk ke kandung kemih atau ke saluran kencing wanita itu lebih eh, tinggi daripada laki-laki. Apalagi untuk muara atau pintu keluar kencing itu berdekatan dengan dua rongga yang lain, yaitu rongga untuk jalan lahir dan rongga untuk buang air besar, di mana di rongga untuk masing-masing rongga tersebut itu ada bakteri yang baik sebenarnya kalau berada di masing-masing tempatnya. Tapi kalau bakteri baiknya itu pindah ke ya rongga untuk kencing, maka di situ akan menjadi kuman. Nah, kumannya itu bisa menimbulkan infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing yang tidak ditangani di uretra itu bisa masuk sampai ke kandung kemih. Nah, kalau di kandung kemih sampai ada ISK itu terjadi radang di sana. Kalau radang itu meningkatkan ya atau frekuensi kandung kemih untuk berkontraksi ya atau gejala iritatif ya itu sering kencing orangnya. Orang jadi sering kencing ya. Nah, itulah hubungan antara menahan kencing yang terlalu lama ya, yang terlalu lama dengan kejadian mungkin gitu Mas Denny. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, oke, terima kasih dokter. Ini sebelum lanjut ke pertanyaan di kolom chat, nih ada yang resen kepada si saudara Rismondang. Saya nggak tahu nih. Silakan. Iya, Oh, saudari, eh, ibu, mangga ibu, ibu Rismondang, silakan. iya untuk pertanyaan saya untuk Dokter Agung. Dok, saya mau tanya, Dok. Anak saya usia 29 tahun, terus ini kandung kemihnya terlalu aktif, tapi tidak ada nyeri saat berkemih. Sudah dilakukan pemeriksaan USG eh, ginjal, kandung kemih, dan prostat. Semua hasilnya normal. Pernah juga dilakukan pemeriksaan uroflow. Uroflow itu maksimum flow-nya 12,5. Nah, terus dokter tersebut menyarankan untuk sitoskopi. Terus yang saya tanyakan, waktu itu saya minta obat dulu gitu, tapi dokter itu nggak mau memberikan. Tetap dia kekeh untuk sitoskopi dan saya bilang, anak saya tidak nyeri, hanya nahan kencingnya itu kan kalau misalnya orang normal bisa tahan 3 jam, dia 2 jam atau 1,5 jam sudah kencing. Nah, terus eh, kalau sitoskopi, efek sampingnya pasti kan satu dia harus dirawat, terus pos sitoskopi kan ada hematuri. Nah, itu saya nggak mau karena waktu itu anak saya ada terkendala dalam studinya mau menghadapi ujian. Kalau dilakukan itu menghambat ujiannya gitu, Dok. Saya tanyakan apakah itu memang harus disitoskopi? Baik, Ibu Rismondang, terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung saya jawab Mas ini. Baik, Dok.
Ya, silakan, silakan dok. Baik. Eh, jadi yang diderita oleh putra ibu ya, putra Iya, nggih. iya dok, Usianya 29 tahun ya, betul dok. 29 tahun. Kemudian ada sering berkemih. Iya, Itu apa namanya, ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama, itu ada tidak infeksi di dalam saluran kencingnya yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi lebih sering untuk berkemih. Yang sudah dilakukan apa ya untuk menyingkirkan kemungkinan atau ada tidaknya infeksi tersebut. Apakah sudah dilakukan urinalisis misalnya atau kultur atau USG? Nah, itu nanti kita USG lihat hasilnya. USG sudah dilakukan dok. Hasilnya Hasilnya bagaimana? ginjal normal, kandung kemih Hmm, normal, prostatnya juga normal. Oke. Yang perlu dievaluasi lagi adalah apakah pada saat dilakukan USG itu memang kondisinya ideal untuk menilai kandung kemih. Kandung kemih itu idealnya di USG dalam kondisi kandung kemih yang penuh Ya, untuk lebih mudah memvisualkan. Itu sudah dilakukan. sudah dok. Pada waktu itu USG dilakukan, minum banyak, terus sesudah USG dilakukan kan dia di Uroflow. Di Uroflow minum banyak sampai udah nggak ketahan lagi, baru dia dikasih semacam alat, dia kencing melalui itu. Nah, hasil uroflowmetri itu biasanya kalau grafik itu kan naik begini, dok. Nah, anak saya itu hasilnya naik terus begini rata. Hmm, Dan hasil uroflowmetrinya itu maksimum flow-nya 12,5. maksimum flow itu maksudnya Kimax-nya ya? Atau kecepatannya, lajunya ya? Kecepatannya. Oh, 12,5. Ya, Hmm. kalau Terus average flow 5,5, voiding time 56,2, flow time 50, time to max flow 9,4, void volume 278 mili, flow at 2 second 2,9, acceleration 1,3, void 12, strip 280. oke. Kemudian hasil urinalisisnya udah ada, Bu. Hasil pemeriksaan kencingnya. Hasil pemeriksaan Berarti kencing kencingnya normal, dilihat di dok. dalamnya Hasil ada apa aja laboratorium gitu. Normal. normal. Leukosit berapa, bakteri Semua berapa normal. gitu. Ya, normal. Hasilnya normal. Ya, Berarti ada kemungkinan bahwa salah satu diagnosis bandingnya yaitu ya. adalah Ananda menderita yang disebut sebagai overactive bladder. Iya, betul, dok. Mm-mm. Overactive bladder. Nah, overactive bladder itu bisa ditata laksana. Yang pertama itu salah satunya dengan bladder diary. Bladder diary itu adalah membuat catatan mengenai volume cairan yang masuk dan volume cairan yang keluar. Ya, Nah, nanti itu sebaiknya konsultasi sih, ketemu langsung ya. Jadi nanti kita akan buatkan tabel itu ya. Tabel yang harus dicapai dengan target. Misalnya jarak antar kencing harus lebih atau sama dengan 2 jam. Ya. Kemudian target berikutnya volume eh, yang dikencingkan kurang lebih minimal yaitu 200 cc. Ya. Nah, itu kita akan berikan strategi bagaimana cara mencapai itu. Nah, nanti anak akan menulis berapa volume yang dia minum, terus dia eh, minumnya jam berapa, kemudian nanti berkemih jam berapa, volume yang dikencingkan berapa, untuk mengevaluasi keberhasilan atau ketercapaian target tersebut. Nah, nanti ada beberapa tips untuk bisa mencapai target tersebut, salah satunya dengan tambahan obat. ya, Nah, mungkin kalau Ibu belum berkenan untuk dievaluasi kandung kemihnya, itu mungkin bisa dilakukan apa namanya proses pengobatan tersebut, yaitu dengan bladder diary, dengan modifikasi perilaku, dibantu dengan obat. ya, Gitu. dok. Baik, Mungkin dok. nanti setelah itu dievaluasi pada suatu titik, oh ternyata terapi ini tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan, baru mungkin masuk ke tahap berikutnya atau pemeriksaan berikutnya.
Ya, salah satu alternatif pemeriksaan berikutnya kalau ada di rumah sakit tersebut ya misalnya urodinamik ya Iya atau dok. ya mungkin itu yang bisa saya jawab sebentar. Ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, waktu itu saya cukup panik ya, karena pada hari yang sama dokternya itu langsung menjas ini harus sitoskopi sekarang, sekarang. Waduh, dia paksa sekarang kan saya makin makin sakit kepala. Saya tidak mau. Akhirnya saya membuat pernyataan, saya menolak tindakan, tidak diberi kesempatan untuk berpikir. Hmm, Nah, waktu yang itu untuk itu udah dilakukan, baru mau dilakukan yang untuk observasi 24 jam tuh, yang membuat daily itunya, setiap jam minumnya berapa, kencingnya berapa, kan itu ada catatannya kayak ada ya, ininya ya, selama 3 hari bladder diary. berturut-turut. Tapi karena dokter itu langsung menjas, sekarang juga harus dilakukan sitoskopi. Tidak diberi waktu untuk berpikir atau berdiskusi, saya langsung menolak surat tindakan. Gitu dok. Itu yang saya tanyakan. Kok langsung dijas gitu? Terus saya bilang, saya minta obat dulu dok. Jangan langsung di sitoskopi. Dokternya tidak mau. Ya sudah, akhirnya tidak berakhir dengan baik. Belum selesai. Sampai saat ini ya masih begitu aja. Memang selain itu saya berusaha dengan TCM, dengan akupuntur. Itu saya usahakan dok. Gitu. Baik. Mungkin di sini spirit kita integratif medicine ya. Ya, Jadi memang apapun versi pengobatannya ya semoga bisa saling melengkapi. Yang tujuan utamanya adalah baiknya atau semakin baiknya dari kondisi pasien. Saya kira tidak ada masalah ya. ya. Dokter Agung, nanti saya boleh minta alamat prakteknya dok. Ya saya praktek di rumah sakit Dr. Muardi ya tadi sudah disampaikan oleh eh, Ya Mas Denny mungkin ya nanti Iya. silakan ya. Bu. di Solo. Oh, di Ya Solo, di di Muardi. Solo ya. Rumah Sakit Wah, ya, Muardi. Oh ya iya, betul. Ya iya. nanti Terima silakan kasih ya mungkin dok. kalau Dok Agung berkenan nanti silakan melalui panitia ya dok ya kalau ada kontak person yang diperlukan. Siap. Oke, Iya, baik baik terima dok. kasih. Silakan. Terima kasih Ya, penjelasannya. oh ya terima kasih semuanya. Nah berikutnya ini ada pertanyaan mungkin untuk ini pertanyaan untuk Pak Henry ya. Pak Henry ini dari sebentar izin saya ini. Nah, dari Pak Gunawan Cahyadi mungkin ke Pak Henry ini ada pertanyaan apakah TCM dapat menggantikan tindakan-tindakan medik invasif? Apakah itu seperti tadi disampaikan oleh Dok Agung kan untuk yang eh, dokter kan ada operasi, ada tok lubur dan lain-lainnya. Nah, dan apakah sudah pernah ada kasus yang memang hasilnya memuaskan? Mungkin Pak Henry bisa membantu menjawab dari Pak Gunawan Cahyadi. Ya, jadi kalau Pak Gunawan sudah pernah ngikutin event acara PIKTI yang sebelum-sebelumnya, itu pasti sudah sempat melihat ada pembahasan karena memang sekali lagi tadi juga Dokter Agung sudah sampaikan semangat kita itu adalah semangat integratif medicine. Jadi bukan lagi tentang alternatif. Ya, pengertian alternatif itu kan menggantikan ya alternatif itu. Jadi udah bukan lagi zamannya, bahkan di negara-negara maju juga konsep-konsep timur itu sudah masuk ke dalam apa namanya complementing, jadi integratif, jadi bersama-sama. Jadi bahkan kalau klien saya itu ya Pak Denny, itu datang ke saya terus bilang, saya tanya, sudah ke dokter belum? Belum. Saya pasti ngomel. Saya bilang, mesti ke dokter dulu, supaya kita punya gambaran yang jelas, bisa saling melengkapi. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Henry. Nah, jadi tadi menarik Pak Henry terkait dengan apa? Jadi untuk yang metode-metode apa? Metode-metode yang dipakai itu ada kemiripan ya tadi ya Kegel dengan Qigong yang jurus beruang dan jurus monyet itu. Jadi menarik kemiripan-kemiripan antara yang mungkin modern atau yang dikembangkan dan terutama dikembangkan dengan yang di Tiongkok. Ya, Nah, eh,
izin berikutnya ada lumayan banyak nih pertanyaan-pertanyaan tadi dari Pak Gunawan juga nih. Ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah gejala gejala impotensi urin ini merupakan bagian dari impotensi pada laki usia 60 tahun? Saya searching pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan beliau. Mohon maaf. Ada dua pertanyaan. Mungkin bisa dijawab. Baik, mungkin dari Pak Henry dulu. Ya, mungkin Dokter Agung aja dulu supaya bisa lengkap. Ada gambarannya dari konvensional aja dulu. Baik, terima kasih Mas Denny dan Pak Henry. Terima kasih juga atas pertanyaannya Bapak Gunawan. Pertanyaan pertama, apakah gejala inkontinensia urin bukan, gejala inkontinensia urin merupakan bagian dari impotensi atau disfungsi ereksi pada lelaki lansia di atas 60 tahun? Baik. Yang pertama, inkontinensia urin dan disfungsi ereksi sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau disfungsi ereksi itu intinya adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan ereksi yang cukup untuk penetrasi ya. Sedangkan inkontinensia urin itu adalah eh, keluarnya kencing di luar kehendak. Itu ototnya berbeda ya. Mungkin lebih berhubungannya yaitu pada ejakulasinya. Jadi eh, untuk ejakulasi itu ada kelainan yang namanya ejakulasi dini. Ejakulasi dini itu intinya kurang dari 1 menit masuk sudah keluar. Nah itu bisa dipengaruhi oleh adanya masalah pada otot-otot dasar panggul. Sehingga seperti yang tadi sudah dibahas, yang saya bahas dan oleh Pak Henry bahas, yaitu tentang senam Kegel atau untuk penguatan otot dasar panggul, itu kalau kaitannya dengan kemampuan reproduksi pria, itu dalam rangka mengobati ejakulasi dini. Jadi dia keluarnya atau keluar spermanya bisa lebih lama, lebih dari 1 menit ya ketika dilakukan senam Kegel sekaligus memperbaiki inkontinensianya yaitu kemampuan dia untuk menahan kencing. Jadi bukan ke disfungsi ereksi tapi lebih ke kelainan yang namanya ejakulasi dini. Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa besar dan jauhnya penyakit kronik DM tipe 2 masih terkendali pada seorang lelaki lansia berumur 67 tahun dapat menimbulkan timbulnya gejala-gejala inkontinensia urin. Baik, saya jawab. Jadi intinya kunci dari tata laksana di diabetes mellitus tipe 2 itu adalah kontrol gula darah ya. Selama gula darahnya terkontrol, harapan kita tidak terjadi komplikasi pada diabetes mellitus. Nah, inkontinensia itu merupakan bagian dari komplikasi diabetes mellitus yang tidak terkontrol kadar gula darahnya. Sehingga sampai menimbulkan komplikasi pada saraf yang disebut sebagai neuropati diabetik. Karena komplikasi saraf tersebut, maka akan terjadi kelemahan dan gangguan persarafan yang bisa menimbulkan inkontinensia. Nah, sehingga sarannya apa pada orang yang diabetes? Sarannya adalah dipertahankan kadar gula darahnya dalam rentang atau dalam angka yang normal supaya tidak sampai terjadi komplikasi. Nah, kalau sudah terjadi komplikasi, apa yang harus apa yang harus dilakukan? Ya tentunya sambil mempertahankan atau mengembalikan kadar gula darahnya menjadi kadar yang normal,
komplikasi yang terjadi sudah sejauh apa. Nah, nanti tugas dokter itu menegakkan diagnosis. Ini komplikasinya sudah sampai segini, berarti nanti harus ditata laksana dengan ini. Dan nanti dokter juga nanti akan ada lintas spesialis ya. Salah satunya mungkin kita akan melibatkan dari bagian rehab medik atau spesialis fisioterapi dalam rangka mengembalikan atau supaya mendekati normal dari organ-organ yang sudah terkena komplikasi tersebut. Dengan bagian penyakit dalam juga tentunya. Mungkin sementara segitu, Mas Denny. Baik, terima kasih, Dok. Mungkin Pak Henry ada yang mau ditambahkan, Pak, terkait Ya, pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi? ya, terima kasih Pak Denny, terima kasih Dr. Agung. Jadi saya mau sampaikan bahwa konsep daripada pengobatan klasik Tionghoa itu cara pikirnya pendekatannya itu berbeda dengan pengobatan konvensional. Ya, jadi misalkan permasalahan dengan impotensi, tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Agung sudah cukup jelas kalau dari konvensional. Kalau di pengobatan klasik Tionghoa itu bisa berhubungan dengan meridian perikardium. Nah, kalau saya ngomong perikardium nanti pada bingung. Karena mungkin ada yang mengatakan, loh, perikardium itu bukannya pembungkus jantung ya? Nah, jadi satu hal ya Pak Gunawan ya, yang membedakan antara pengobatan konvensional dengan pengobatan klasik Tionghoa itu dikenalnya meridian akupuntur. Nah, meridian akupuntur itu ibaratnya sama seperti jalur busway. Ya. Nah, terus kalau Anda bicara organ, maka Anda bicara terminalnya. Nah, sepanjang jalur busway itu kan banyak halte. Halte-halte itu ibaratnya adalah titik-titik akupunturnya. Nah, jadi kalau saya ngomong meridian perikardium, itu bukan berarti ngomongin terminalnya, itu ngomongin jalur busway-nya. Nah, kebetulan titik-titik akupuntur yang ada di meridian perikardium itu adalah titik-titik yang sering pemanfaatannya digunakan untuk masalah stres. Beberapa titiknya. Nah, gitu. Jadi, kalau impotensi dengan stres memang ada hubungannya, tapi kalau sama terminalnya yang namanya perikardium tidak ada hubungannya. Nah, oleh karena itu, saya kira ini kesempatan yang bagus supaya saya bisa menjelaskan juga kepada peserta yang awam, supaya jangan sampai kalau sinse Anda atau akupunturis Anda ngomong sesuatu, terus kemudian langsung diterima mentah-mentah, generalisir, disampaikan ke dokternya, akhirnya jadi rame. Nah, itulah kenapa di masa sekarang integratif medicine itu diperlukan. Dan di antara praktisi baik itu nakestrat, hatra maupun juga nakes itu komunikasi bisa dibentuk dengan baik sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing. Nah, jadi sudah disampaikan tadi oleh Dr. Agung kalau impotensi dengan itu tidak berhubungan, kasusnya juga berbeda. Nah, di dalam pengobatan klasik itu penegaan pemeriksaan itu penting sekali. Jadi penegaan diagnosa melalui pemeriksaan yang tepat itu penting sekali dan pemeriksaan yang paling mendasar di dalam pengobatan klasik Tionghoa itu adalah 4 cara pemeriksaan, terutama pemeriksaan nadi. Nah, dari situ baru nanti diketahui penyebabnya apa. Karena kalau tadi sudah saya sampaikan di pemaparan saya sebelumnya, meridiannya aja bisa ada meridian primer yang terlibat. Meridian primer bisa meridian limpa, bisa meridian kandung kemih, lalu kemudian juga bisa meridian ekstra. Jadi ditentukan dulu permasalahannya di mana. Nah, lalu seberapa besar dan jauhnya penyakit kronik DM masih terkendali? Ya, saya kira itu juga sudah dijawab dengan jawaban saya tadi sebelumnya ya, bahwa konsep bagaimana pengobatan klasik itu melihat penyakit itu berbeda dengan pengobatan konvensional. Tapi bukan berarti tidak ada benang merahnya. Itu ada benang merah. Saya kira itu saja jawaban saya, Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih, Pak Henry dan Dr. Agung. Berikutnya, ini ada pertanyaan mungkin untuk Dok Agung. Ini ada kalau pertanyaan dari Bu Evelyn dan Anda, kalau lansia sering kencing di waktu malam dan kalau menahan kencing sebentar lalu tidak bisa ditahan, apakah ada obatnya? Atau mungkin silakan Dok, obat yang spesifik atau seperti apa Dok? Masih di mute Dok? Baik, baik. Terima kasih Ibu Evelyn atas pertanyaannya.
lansia sering kencing di malam, dan kalau menahan kencing, sekali lagi saya ulangi bahwa tugas dokter itu yang utama adalah menegakkan diagnosis, baru terapi. Jadi yang pertama di sini dikatakan lansia. Yang harus ditanyakan pertama, lansianya lansia laki-laki atau lansia wanita. Kemudian pasien atau lansia tersebut ada penyakit-penyakit penyerta atau tidak. Misalnya diabetes ada atau tidak, hipertensi ada atau tidak, jantung ada atau tidak. Kemudian lansia tersebut sedang dalam konsumsi obat-obatan tertentu atau tidak, yang mungkin bisa berefek pada frekuensi berkemihnya. Nah, kalau pada lansia pria yang paling sering ya dikeluhkan yaitu bangun malam untuk kencing berkali-kali atau lebih dari sekali, itu biasanya terkait dengan masalah prostat. Ya. Dan itu memang bisa terkait dengan gejala yang juga disampaikan oleh Ibu Evelyn ini, yaitu kalau menahan kencing sebentar tidak bisa ditahan. Ya, itu termasuk gejala akibat pembesaran prostat, satu paket ya. Ya. Jadi kalau pada siang hari ya ini ya, pada prime time ya, pada saat dia bangun ya. Kalau misalnya orang itu ada masalah prostat, pria itu ada masalah prostat, salah satu gejalanya memang ini namanya frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah kurang dari 2 jam dari kencing yang banyak sebelumnya, itu pasien sudah kerasa pengen kencing lagi. Nah, itu termasuk gejala frekuensi. Disertai dengan pada saat kencing, kencingnya tidak tuntas atau harus ngeden sekali lagi supaya kencingnya bisa keluar semua. Nah, itu adalah gejala-gejala ya pada pembesaran prostat pada lansia yang juga disertai dengan yang sering kencing malam hari, itu namanya gejala nokturia. Nah, pengobatannya ya sebenarnya yang paling dekat adalah modifikasi gaya hidup dulu. Pada lansia dengan pembesaran prostat dengan gejala tersebut, yang perlu dilakukan adalah 2 jam menjelang tidur, kalau sebisa mungkin tidak usah minum. Kalau haus, minumnya pakai sendok saja, jadi tidak terlalu berlebihan. Nah, itu untuk mengurangi gejala nokturia atau sering bangun malam untuk kencing. Kenapa kok ini penting sekali saya tekankan? Karena malam itu adalah waktu untuk istirahat. Ketika ada pasien itu sering bangun untuk kencing, ya, itu akan bisa mempengaruhi ya sistem kardiovaskulernya, sistem yang lain di luar saluran kencing, ya, di mana itu lebih rentan pada usia lansia. Ya. Itu modifikasi perilakunya. Ada obat atau tidak? Ada. Ada obat yang dia itu punya fungsi ya, dia berfungsi untuk menjaga supaya kencingnya lebih enak pada orang-orang dengan gejala pembesaran prostat. Ya, itu nanti bisa dikonsulkan kepada eh, dokter. Ya. Mungkin kalau misalnya saya sampaikan di sini karena ada beberapa macam dan beberapa indikasi, mungkin apa namanya akan lebih tepat kalau misalnya itu dikonsultasikan di apa namanya di ruang di klinik ya, mungkin karena berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ada beberapa pilihan untuk memperbaiki gejala prostat tersebut. Nah, kalau misalnya masalah prostat tersebut tidak hanya gejala, kumpulan gejala tadi, tapi sudah timbul komplikasi. Nah, komplikasinya apa? Komplikasi misalnya sampai terjadi infeksi saluran kencing yang berulang. Nah, ini efeknya juga mirip seperti yang disampaikan oleh Mbak Evelyn, yaitu adalah infeksi saluran kencing, diobati, kumat lagi. Diobati, kambuh lagi. Ternyata ada pembesaran prostat. Nah, itu infeksi saluran kencing berulang sudah menjadi komplikasi, ya. Di mana salah satu gejala dari infeksi saluran kencing itu adalah ya kencingnya jadi lebih sering dan disertai dengan nyeri biasanya pada saat kencing. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya ada darah ya yang bisa dilihat dengan mata pada saat kencing. Ya. Kemudian yang ketiga, misalnya sudah sampai menimbulkan masalah di sistem yang lain, misalnya hernia, ya, atau ada benjolan di selangkangan.
yang dimana itu merupakan isi dari saluran cerna yang turun pada dinding perut yang lemah, ya, yang disebabkan karena prostat. Bisa masalah yang lain yaitu adanya penurunan fungsi ginjal atau ginjalnya bengkak akibat prostat, atau ada batu di kandung kemih akibat apa namanya akibat prostatnya. Kalau sudah sampai ada komplikasi-komplikasi tersebut, ya, yang lain misalnya di vertikal ada kantong tambahan di kandung kemih. Nah, itu terapinya tidak bisa lagi obat-obatan dan modifikasi perilaku, tapi harus ada terapi intervensi. Nah, di mana saat ini terapi intervensi sudah pada tahap di mana ada terapi intervensi dengan minimal invasif, diteropong, ya. Kemudian dilakukan pengangkatan pada jaringan prostat yang menyumbat tanpa irisan dengan ada beberapa teknik, ya, yang nanti bisa dikonsultasikan. Ya. Ada apa namanya? Salah satu yang mempengaruhi misalnya orang itu ada pembesaran prostat, sudah ada komplikasi, sedang minum obat pengencer darah, itu ada yang direkomendasikan ini. Kalau misalnya tidak ada obat pengencer darah, ya direkomendasikan ini. Ada yang masih mau mempertahankan secara optimal fungsi reproduksinya, ini ada rekomendasinya ini. Nah, itu ada beberapa pilihan yang nanti bisa dibicarakan pada saat periksa di poliurologi, ya. Kemudian lansia sering kencing. Kalau pada wanita, ya, gejala yang sedemikian bisa muncul juga, ya, pada kelainan yang disebut sebagai karunkula uretra. Karunkula uretra itu apa? Karunkula uretra itu adalah adanya pertumbuhan jaringan di sekeliling lubang untuk buang air kecil yang itu dipengaruhi oleh hormon yang sampai menimbulkan gangguan pengosongan dari kandung kemih. Nah, itu nanti juga ada terapinya sendiri. Nah, itu bagaimana kok bisa tahu ada karunkula? Ya, bisa kita ketahui dari anamnesis atau dari kita menanyakan gejala secara komprehensif, kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi apakah itu pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, ya. Mungkin dari saya eh, cukup sekian dulu, Mas Denny. Mungkin kalau ada Baik, tambahan dari ya. poin ini atau ya. Baik, terima kasih Dokter Agung dari pertanyaan. Nah, berikutnya mungkin ini ada yang resen pada Dokter Sugeng, silakan. Pada Dokter Sugeng, silakan. Selamat sore kepada Dokter Agung. Saya ada pasien 2 tahun yang lalu. Itu dia kena prostat ya, PSA yang awal itu 24. Setelah itu saya rawat dengan pengobatan herbal itu turun jadi 17,5. Tapi dari 17,5 itu selama 2 tahun tidak ada penurunan lagi. Setelah saya tindakan untuk CT scan abdomen bawah, ternyata ada masalah di prostat. Apa yang harus saya tindak lanjuti untuk berikutnya? Karena saya curiga udah kena kanker prostat dan pasien saya usianya saat ini sudah 78 tahun. Itu pertanyaan saya, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Silakan, Dok. Terima kasih kepada Dr. Sugeng atas pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah saat ini ada lansia usia 78 tahun dengan penyakit prostat, PSA-nya 24, kemudian ditata laksana menjadi PSA-nya turun menjadi 17,5. Kemudian dilakukan CT scan. Nah, pertanyaan saya adalah sudah pernah ada pengambilan sampel jaringan prostat untuk patologi belum, Dok? Belum. Belum Saya pernah, ya? masih ragu. Iya. Sekarang keluhan pasien apa, Dok? Jin? Sekarang keluhannya dia itu setiap malam itu susah tidur, ya. Terus setiap 30 menit sampai 35 menit dia kencing. Itu Eh, keluhannya.
Seperti itu. Iya. Ada keluhan-keluhan nggak yang lain nggak, Dok? Misalnya Nggak ada. keluhan di tulang belakang atau sistem yang lain. Kemudian dari hasil CT scan-nya gimana, Dok? Dari hasil CT scan-nya memang ada pembesaran di prostat. Ada Gitu. masalah di organ sekitarnya atau sistem organ yang lain? Di sekitarnya aja. Kalau organ lainnya nggak Di ada. sekitarnya, organ lain Ya. nggak ada. Di sekitarnya maksudnya ada kayak infiltrasi massa gitu? Atau Iya, ada sesuatu? Infiltrasi massa? iya. Oke. Ye. Baik, terima kasih Dokter Sugeng. Yang pertama, ini dari anamnesis atau evaluasi yang tadi sudah disampaikan. Salah satu diagnosis bandingnya adalah pasien ini menderita tumor prostat suspek ganas, ya. Tumor prostat suspek ganas. Jadi pembesaran prostat itu ada yang jinak, ada yang ganas. Sebagian besar jinak, ada beberapa yang ganas. Nah, bagaimana kita membedakannya? Penafis atau screening pertamanya itu adalah dengan pemeriksaan PSA. Kalau PSA-nya lebih dari 4, itu sebaiknya dilakukan biopsi ya pada prostatnya untuk mengetahui apakah pembesaran ini jenis yang jinak atau ganas. Kalau misalnya dia ternyata ganas, harus dievaluasi apakah pembesaran prostat ganasnya ini sudah ada infiltrasi menembus kapsul atau belum. Sudah ada masalah di sistem yang lain atau belum. Kalau masih berada di dalam kapsul, masa tumornya tadi, maka masih bisa dilakukan pengobatan yang bersifat kuratif atau sembuh total, ya, seperti eh, Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, itu bisa sembuh ya dengan ada eh, terapi, pilihan terapinya yaitu adalah eksternal beam radioterapi, ya, itu bisa dikerjakan untuk yang tumor kanker prostat yang masih berada di dalam kapsul, atau dilakukan radikal prostatektomi yang bisa dilakukan secara laparoskopi maupun open. Tapi kalau sudah menembus kapsul atau melewati kapsul prostat, masanya tadi, maka pengobatannya sudah bersifat paliatif, tidak lagi sembuh total atau kuratif. Itu apa namanya eh, kemungkinan visi ke depannya seperti itu. Tapi kalau boleh memberikan saran, dokter, salah satu yang paling penting untuk dilakukan saat ini adalah dilakukan biopsi pada prostatnya dulu. Dilakukan biopsi pada prostatnya dulu sambil diberikan obat-obatan yang bisa memperbaiki eh, apa namanya gejala berkemihnya, sambil kita tentunya modifikasi perilaku pasien supaya bisa beradaptasi dengan kondisi prostatnya tadi. Salah satunya yang 2 jam menjelang tidur tadi, kemudian kurangi konsumsi minuman yang bersifat diuretik, apa namanya, yang bersoda, kemudian makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas dalam volume yang banyak, dan lain-lain, sambil dilakukan biopsi prostatnya sambil kita berikan obat, Dok, yang diminum malam sebelum tidur, Dok. Itu, Dok. Iya, Oke. iya. Terima kasih, Dokter Agung. Jadi, terima kasih Cukup kembali, jelas Dokter. Iya, keterangan. Dok. Terima kasih kembali, Dok. Oke, terima kasih. Ini mudah-mudahan tadi pasiennya bisa lebih baik ini ya kondisinya. Baik, Bapak dan Ibu, ini mungkin ada pertanyaan dari Ibu Tije. Ini apakah eh, anyang-anyangan itu termasuk juga kaitannya dengan IU ini, Dok? Anyang-anyangan mungkin ya. Mungkin kita lihat dari sisi kedokterannya bagaimana mungkin nanti apa yang harus dilakukan dari sisi yang kedokteran dan juga mungkin nanti dari Pak Henry apa yang bisa dilakukan untuk yang anyang-anyangan ini. Mungkin dari Dokter Agung dulu, Dok. Mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya, Mas. Mohon maaf. Oh, oke. Kait Oke. Anyang-anyangan apakah termasuk infeksi saluran kencing? Baik, terima kasih Ibu Tija atas pertanyaannya. Anyang-anyangan itu merupakan salah satu gejala dari infeksi saluran kencing, ya. Jadi kalau di apa namanya di kedokteran itu anyang-anyangan itu biasanya kita sebut sebagai disuria. Nah, di mana disuria itu adalah salah satu gejala
dari infeksi saluran kencing. Oke, saya kira cukup. Terima Baik, kasih Mas Didi. terima kasih dok. Mungkin, dari Pak Henry ada yang mau ditambahkan Pak? Kalau dari saya hanya tadi sudah dijelaskan Dokter Agung, sudah lengkap sekali. Tambahan dari saya kalau masalah infeksi saluran kencing dari pengalaman di klinis, yang perlu diperhatikan masalah hygiene. Jadi masalah hygiene terutama kalau udah kebelet pipis biasanya ke tempat toilet begitu ya, kloset umum, terus kemudian kalau perasaannya udah nggak enak karena jorok jangan diterusin. Gitu. Terus kalau dari wanita mungkin biasanya sering ketahuan cara pembersihannya yang kurang pas. Itu aja yang tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Pak Henry. Baik, ini Bapak dan Ibu peserta webinar ini cukup menarik. Ini banyak hal-hal yang tadi kaitan dengan uh, inkonsistensi urin ya, inkontinensi urin. Nah, Bapak dan Ibu, waktu masih tersedia. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau Oh ya ada Pak hal yang ini satu hal. ya, ya, Karena siapa? tadi Dokter Agung sempat menyinggung masalah untuk kalau sudah untuk lansia supaya minumnya kalau malam dibatasin ya kan dengan 1 sendok gitu kan. Satu lagi tambahan saya juga kadang dari faktor minuman sehari-hari itu juga pengaruh ya. Misalkan minum teh kan sifatnya diuretik itu juga bikin jambang kencing. Terus malam-malam minumnya air kelapa muda itu malah bikin kencing-kencing juga kan. Yang mana kalau secara pengobatan klasik maka kita tahu air kelapa kan dia sifatnya dingin ya. Nah, tidur malam cuacanya dingin, kena AC, terus sebelumnya minum air kelapa, wah lebih parah lagi kan. Kencing-kencing itu nanti pasti. Terima kasih. Baik, Pak Henry. Jadi tadi ya, baik Bapak dan Ibu silakan masih ada waktu jika ada yang mau ditanyakan atau silakan boleh raise hand. Dan Saya mau tanya kalau kita lagi dalam perjalanan izin keluar Bu Maria ke kota, siapa ya? Izin ke iya siapa? Maria, Nggak ke izin nanti untuk pertanyaan ke siapa? kedua-duanya, untuk Oke, silakan. kedua-duanya, Baik, kalau kita lagi dalam perjalanan keluar kota kan lama ya, terus jadi kalau mau ke toilet juga sulit, eh, kadang-kadang juga kalau macet. Nah itu bagaimana mengantisipasinya waktu lagi mau berangkat. Nah terus kalau kita sulit sekali untuk buang air kecil, itu juga bagaimana ya? Padahal sering minum. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. oke. Terima kasih Bu Maria. Mungkin mangga Dokter Agung dulu, silakan Dok. Baik, baik Ibu Maria, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana antisipasi ketika kencing pada saat di perjalanan itu kondisi macet sehingga susah untuk buang air kecil? Yang pertama kita harus eh, bisa memprediksi bahwa sebelum kita berangkat, ini kemungkinan perjalanan akan panjang nih. Ini kemungkinan nanti lewat daerah yang macet nih, susah buang air kecil nih. Sehingga sarannya adalah seperti saran orang tua kita dulu. Sebelum kamu pergi, kencing dulu. Ya, apa namanya, buang air kecil dulu sebelum kamu berangkat atau naik mengikuti suatu perjalanan yang ada kemungkinan eh, susah untuk buang air kecil di jalan. Nah, itu memang itu poin yang sangat penting ya. Hikmahnya yang lain adalah kalau misalnya nih, amit-amit ya, semoga tidak terjadi ya. Kandung kemih penuh ya pada saat berada di perjalanan. Kemudian terjadi trauma atau terjadi suatu kecelakaan. Kandung kemih yang penuh itu adalah kandung kemih yang lebih rentan untuk terjadi trauma, trauma kandung kemih. Ya, sehingga eh, potensi untuk terjadi masa apa trauma atau cedera pada kandung kemihnya lebih tinggi kalau kita tidak kencing sebelum pergi. Paham ya? Jadi yang pertama adalah poin yang penting sekali adalah kencing sebelum pergi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang kita ada masalah kesehatan ya, ada masalah kesehatan yang nanti ada kemungkinan kita tidak bisa menahan kencing di perjalanan, eh, dengan ada potensi kita susah untuk kencing,
di perjalanan tersebut. Saran saya ya sebaiknya kita memakai Pampers ya untuk menjaga hygiene atau maupun untuk menjaga ini supaya kita tidak mengalami masalah terhadap hal tersebut. Kemudian kalau misalnya memang sudah ada penyakit-penyakit penyerta yang bisa mempengaruhi atau menimbulkan rasa ingin berkencing yang lebih daripada yang seharusnya, saya kira eh, misalnya pada overactive bladder itu tadi, overactive bladder yang tadi dikonsulkan oleh ibu tadi yang sebelumnya, itu ada obat-obatan yang bisa diminum untuk mengurangi frekuensi dari berkemihnya. Ya. Overactive bladder itu tidak ada infeksinya ya, sudah tidak ada infeksinya sama sekali ya. Nah, itu ada obat-obatan yang bisa diminum pada saat dia paling sering kencing yang tidak bisa ditahan. Nah, itu ada obat yang diminum pada saat tersebut. Ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan nanti kepada dokter. Ada yang diminum sekali sehari, ada yang minum 2 kali sehari, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah apakah bisa nahan kencing apa enggak? Kalau eh, untuk bisa menahan kencing, ya tentunya adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi pada saat berangkat juga disesuaikan. Jadi makanannya jangan yang terlalu pedas atau terlalu asam dalam volume atau dalam banyak terlalu berlebihan. Yang kedua, kalau minuman ya jangan yang apa namanya banyak mengandung kafein seperti kopi, teh, kemudian yang berkarbonasi seperti soda berlebihan sebelum berangkat apa namanya supaya di perjalanan tidak beser, ya, tidak pengen kencing. Mungkin saya kira cukup itu dulu. Izin dok, tadi kalau misalnya sudah terjadi dok, bagaimana tuh dok? Di Su- perjalanan tiba-tiba ingin kecil, bagaimana caranya dok? Ya, kalau sudah di perjalanan ya ini kondisinya ya. Kalau Iya sudah di dok, gimana dok? kalau sudah di perjalanan ya kalau ada rasa ingin Maafin. kencingnya berlebihan, tapi dia dalam rentang yang apa namanya yang tidak normal. Jadi misalnya kurang dari 2 jam udah pengen kencing, itu saya kira masih bisa ditahan ya sampai 2 jam ya. Dari kencing yang banyak sebelumnya, ya itu tidak ada masalah saya kira. Dari kencing yang banyak sebelumnya kurang dari 2 jam. Ya. Tapi kalau misalnya dia memang apa namanya perjalanan yang lama dan sebagainya, saya kira sebaiknya langsung kencing ya. Sebaiknya langsung ya bagaimana caranya ya diakali ya. Ya Oke, baik dok. cara yang paling Oke. apa namanya estetis gimana. Kalau laki-laki mungkin Oh. lebih mudah ya. Mungkin yang lebih sulit wanita kali ya. Oh, iya. Ya, jadi Iya. mungkin kalau wanita saran saya lebih mungkin siap-siap pakai pampers dulu atau sebagainya. Kalau memang ada masalah-masalah yang bisa menyebabkan yang bersangkutan pengen kencing pada saat di perjalanan yang susah turun untuk buang air kecil. Oke, gitu. Oke. Baik, terima kasih dok. Mungkin Pak Henry dari sisi ini, apakah mungkin ada tips atau trik tertentu dari pengobatan CNS Tiongkok untuk yang kaitan dengan tadi di perjalanan kita ingin buang air kecil, bagaimana tips? Kalau dari saya dari faktor pengalaman dan logika saja sih. Jadi nggak murni dari pengobatan tradisional Tionghoa. Jadi udah banyak tadi disampaikan Dokter Agung, misalnya makanan ya kan. Jadi jangan sampai kita udah siap-siap mau jalan, makanan kita perjalanan makannya pedes atau ngemil melulu gitu loh di tengah jalan gitu kan, terus bawahnya haus, akhirnya minum. Udah gitu yang diminum air kelapa, apalagi teh ya. Nah, apalagi masyarakat kita ini kan memang pada umumnya senang dengan minum teh, lalu kemudian juga senang juga dengan makan yang pedas-pedas. Nah, jadi kalau memang udah siap-siap perjalanannya jauh ya nanti mohon dilakukan perencanaan dengan baik. Tadi udah disampaikan Dokter Agung tuh perencanaan. Perencanaan itu perlu. Ini rencana mau pergi kemana, berapa lama gitu. Nah, saya tambahkan aja beberapa hal. AC mobil dalam perjalanan juga bisa pengaruh. Nah, jadi kalau dingin ya atau Anda pergi ke daerah cuaca dingin, pakailah baju yang lebih hangat. Karena cenderung akan apa namanya membuat seseorang gampang iritasi kepingin bawanya kencing
Itu satu. Lalu yang kedua, kalau misalkan kepepet memang bener nggak ada, sekali lagi tetap perencanaan. Karena saya udah pernah lihat di beberapa apotek, itu dijual tuh, Pak Denny, kantong kencing buat traveling. Ada tuh, khusus. Jadi nanti buat laki-laki dan perempuan ada. Jadi kalau bapak atau ibu kencing, dia langsung robah jadi jelly gitu. Jadi nggak berceceran di mana-mana. Bagus itu. Nah itu bisa dipersiapkan, dibawa, nanti tinggal buang dengan mudah. Nah lalu ya kalau perjalanan luar kota kan banyak sekali rest area ya. Nah, jadi begitu lihat rest area, mampir bentar, nah, kencing dulu gitu kan. Dan memang selain baik untuk masalah kencing, juga untuk Bapak Ibu lebih aman. Karena Pak, kalau Anda jalan sendiri atau Anda dengan sopir, membuat sopir Anda, kalau di dalam ketentuan lalu lintas itu dianjurkan 2 jam sekali istirahat. Jadi jangan pol nyetir sampai lebih dari 2 jam. Itu lebih bahaya, resiko ngantuk besar sekali. Hitung-hitung Anda sendiri juga kencing, ya kan? Jadi kosong kandung kencingnya. Terus yang berikutnya adalah masalah emosi. Nah ini yang keluput nih. Tanpa kita sadari, kita sering secara tidak sadar terhipnotis, Pak Denny. Nah, contoh misalkan gini. Dari awal udah kebawa khawatir, "Ah, nanti kebelet kencing nggak ya? Nanti kebelet kencing." Ah, itu cepet kebelet kencing beneran tuh. Saya ini tadi aja ngobrol begini, dengar kata kencing udah berapa kali, pengennya jadi kebelet kencing tadi saya barusan. Jadi sugesti ya, wah Nah, yang kayak iya. sugesti kuat gitu. Jadi mensugesti diri sendiri gitu loh. Ah, tenang, nanti bisa gitu kan. Tapi kalau bawaannya udah khawatir ya kebelet beneran. Jangankan 2 jam, setengah jam udah langsung kebelet pipis. Oke, itu aja Pak Denny. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih ya, Dr. Agung dan Pak Henry ini. Jadi tadi lumayan sugesti juga mempengaruhi ya. Jadi kita lebih banyak sugesti positif dalam setiap kegiatan. Baik, Bapak dan Ibu, silakan jika masih ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan integrative care for urinary incontinence dan manajemen, silakan di-unmute aja. Silakan Ibu Monggilim ya. Monggilim. Silakan di-unmute ya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bu. Saya Limongging, tinggal di Jakarta. Mau bertanya nih, hampir setiap malam saya bisa 2 kali bangun. Pantas kemarin saya timbang, ternyata berat badan saya bisa berkurang menjadi 2 kilo. Yang saya pertanyakan, apa hubungannya ya? Padahal pola tidur saya biasa, tidur lah. Nah, itu Izin, ceritanya gimana? izin suaranya terputus-putus. Tadi hubungannya kaitan dengan 2 kali bangun di malam dan berat badan berkurang. Apalagi nggak? 2 kilo ditimbang. Minum biasa, padahal minumnya sedikit. Mau kencing, saya minum dulu. Yang lebih 2 teguk lah. 2 teguk itu tidak banyak ya. Tapi air kencing yang dikeluarkan kurang lebih saya tes hampir 250 ml ya. Nah, kenapa? Sedangkan kita minum sedikit, yang keluar airnya lebih banyak. Oke. Tadi berkurang berat badan itu berapa lama tadi? Mohon maaf. Ya, dalam 3 bulan ini. Udah lama saya nggak timbang. Kemarin saya coba timbang, berkurang 2 kilo. Selama ini stabil ya. Yang saya mau nanya, mohon Baik. sama ini punya ahli PCM kita nih. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Mungkin izin, mungkin nanti Dokter Agung mungkin bisa ini tadi Bapak Monggilim ini dia sering terbangun 2 kali terus dan ada frekuensi ini ya minumnya juga tidak terlalu banyak, terus ada penurunan berat badan. Nah,
kira apa yang bisa yang terjadi mungkin? Kenapa seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Monggilim. Yang pertama, yang perlu kita sadari adalah komposisi dari tubuh kita itu paling besar itu memang air, ya. Dan itu bisa menjelaskan kenapa ketika terjadi banyak pengeluaran air, maka berat badan kita akan turun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terjadinya penurunan berat badan pada Bapak itu tidak bisa serta-merta hanya bisa dihubungkan dengan buang air kecil pada malam harinya. Karena ada beberapa apa namanya penyebab lain yang harus dievaluasi. Yang pertama tentunya adalah dari dietnya atau makannya. Berat badan itu akan turun intinya satu. Ketika kalori yang keluar itu lebih banyak daripada kalori yang masuk. Sehingga coba kita ditanyakan kepada diri Bapak sendiri, apakah kalori saya lebih banyak yang keluar atau saya lebih banyak bekerja secara fisik yang membakar kalori daripada biasanya dengan konsumsi makan yang eh, apa namanya pada kalori yang biasa atau kalori yang saya kurangi. Itu yang pertama. Kalori Selain kemarin itu, di tes 250. gimana? Kalori yang kemarin saya tes dengan apa tuh Carada scan, ternyata hanya 1.250-an kalori yang saya konsumsi. Kalori yang dikonsumsi berapa, Pak? 1.250-an. Oh, 1250. Ya, itu anu sih. Ya sedikit sih, Pak. Ya berat badan Bapak saat ini berapa, tinggi badan Bapak berapa? Nah, itu memang harus di anu apa namanya kita evaluasi. Kemudian aktivitas Bapak bagaimana? Nah, kalau ternyata kok masih masuk akal dari hal tersebut, yaitu kalori yang keluar lebih banyak daripada kalori yang masuk, ya udah stop. Ya mungkin salah satu penyebabnya itu. Tapi kalau loh saya kalori saya masuknya sama seperti bulan-bulan sebelumnya itu, aktivitas saya juga sama seperti bulan sebelumnya itu. Nah, itu mungkin yang harus dievaluasi. Apakah penurunan berat badan ini fisiologis atau patologis? Patologis itu artinya berhubungan dengan suatu penyakit tertentu, ya. Nah, ada beberapa penyakit yang bisa mempengaruhi berat badan. Yang pertama itu adalah penyakit karena gangguan hormon, ya. Salah satunya adalah diabetes. Yang kedua adalah hipertiroid, ya. Hipertiroid itu kalau gampangnya orang sering nyebutnya ada gejala gondoknya, ya. Kemudian ada penyakit kronis, misalnya gagal jantung, ada gagal ginjal, gagal hati, kemudian penyakit paru, obstruktif kronis, misalnya kayak bronkitis, BPOK, kemudian ada penyakit ulkus di lambung, kemudian ada pankreatitis, kemudian penyakit-penyakit infeksi tertentu, ya. Nah, itu harus dievaluasi ada atau tidak. Misalnya satunya adalah TB sama apa namanya parasit ya yang ada di dalam saluran pencernaan. Kemudian yang harus kali kita perhatikan ada tidak atau gejala mengarah ke malignansi atau keganasan atau kanker. Nah, itu akan dievaluasi atau diperiksa oleh dokter. Kemudian apa namanya? Apakah ada obat efek obat jangka panjang Bapak ya yang dikonsumsi mungkin rutin yang bisa menyebabkan mual dan muntah. Kemudian ada tidak apa namanya penyakit saraf tertentu ya yang bisa menyebabkan atau bisa terkait ya misalnya demensia, Parkinson ya yang bisa mempengaruhi berat badan. Nah, itu harus dievaluasi secara menyeluruh baik dengan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Ya mungkin dari saya cukup sekian Mas Denny. Mungkin ada tambahan dari Baik, Bapak Henry. baik, terima kasih Dokter Agung. Mungkin dari Pak Henry ada yang mau ditambahkan? Ya, prinsipnya sama dengan pengobatan konvensional, jadi harus ditegakkan pemeriksaan dengan baik. Karena yang tadi disampaikan tadi kan baru apa namanya terbangun 2 kali ya untuk kencing dan
ada pembatasan minum sebenarnya. Lalu yang kedua, berat badan turun 2 kilo. Saya kira penjelasan Dr. Agung sudah sangat lengkap. Hanya saja memang kalau dalam pengobatan klasik Tionghoa juga sama. Jadi perlu penegaan pemeriksaan dulu. Apakah memang benar antara bangun tidur dengan itu dengan dengan penurunan berat badan ada hubungan atau tidak. Penurunan berat badan itu bisa disebabkan macam-macam. Kalau dari pengobatan klasik mungkin unsur yang terlalu berlebih juga bisa. Faktor parasit juga bisa mempengaruhi juga. Jadi harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung mengambil satu keputusan cepat, oh apakah gara-gara minum atau apa, tidak bisa. Cuman saya tambahkan satu aja nih. Tadi Bapak sudah ngitung katanya kalorinya 1.200 ya kan? Ya memang kurang, tadi Dokter Agung sudah confirm kurang. Saya sih nyocokinya sama siapa itu? Pemain Mission Impossible itu. Tom Cruise. Tom Cruise aja dietnya 1.500 kok. Ya badannya jadi kurus Pak kalau kurang dari 1.500. Oke. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, baik, Tom terima Cruise kasih. Cuman Tom Cruise itu tapi sambil latihan loh ya. Nah, jadi Oh iya, sampai habis. 1.500 tapi nggak latihan ya sama aja, bohong. Baik, terima kasih Dr. Agung dan Pak Henry. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa ini sesi tanya jawab sudah 55 menit berlalu, jadi lumayan banyak pertanyaan yang dari tadi yang alhamdulillah sudah terjawab dengan baik, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaitannya dengan tema kita Integrative Care for Urinary Incontinence, Management and Quality of Life. Jadi kesimpulan dari kedua pembicara tadi bisa saya sampaikan bahwa bagaimanapun pengobatan tradisional dan pengobatan kedokteran modern tentu perlu ada integrasi, bukan berkebalikan. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Nah, itu yang penting, saling menguatkan sehingga tata kelola atau tata laksana dari suatu penyakit, khususnya di sini adalah urinary incontinence, itu menjadi lebih komprehensif. Nah, Bapak dan Ibu tadi dikatakan bahwa oleh kedua pembicara perlunya sebagai pencegahan perlunya tentunya pola hidup dan pola makan yang baik. Nah, pola hidup tadi dikatakan kita tidak stres, terus lebih banyak beraktivitas fisik dan makan yang cukup. Jadi, tadi Dokter Agung menekankan jangan berlebihan. Mungkin makan bisa apa saja, tapi jangan berlebihan. Nah, selain itu juga untuk mencegah kejadian dari penyakit tadi, UI atau urinary incontinence tadi, kita juga harus menjaga berat badan kita, salah satunya menjaga berat badan normal. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih kepada para pembicara, pada Bapak Dr. Saiful Agung Wibowo dan Bapak Henry Remanlai. Ini terima kasih atas materinya yang sangat baik, yang mencerahkan kita semua, dan atas waktunya kepada Bapak Ibu semua di minggu siang sampai sore ini. Berikutnya ada penyerahan sertifikat kepada pembicara dan moderator, kepada panitia host dipersilakan untuk menampilkan sertifikat. Oke. Baik, ini saya serahkan kepada Bapak Dr. Saiful Agung Wibowo, spesialis urinary of FICS. Ini terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya menjadi narasumber di seminar saat ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih kembali atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan. Semoga bisa memberikan dampak positif untuk semua orang. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih, Dok. Berikutnya, oke, ini sertifikat saya serahkan kepada Pak Henry Lemanlai, AMD Akup SAGKes. Ini terima kasih Pak Henry atas kesediaannya meluangkan waktunya sebagai narasumber kami di kegiatan seminar tadi. Ya, terima kasih Pak Denny, terima kasih banyak atas kesempatan. Oke, terima kasih. Ini buat saya sendiri ya. Baik, ini sertifikat sebagai moderator. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu.
ini kegiatan minggu depan. Ini sudah ada, jadi ini sudah 197. Nah, nanti minggu depan ada 198. Silakan untuk hadir di topik yang berikutnya. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi yang ikut serta. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi kepada pembicara dan kepada hadirin peserta webinar kali ini. Untuk berikutnya adalah closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Joko Indra Julius, MSc CCHT. Kepada Bapak Dr. Joko Indra, dipersilakan untuk closing statement-nya. Izin, Bapak Dr. Joko masih hadir? Bapak Dr. Joko Indra? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada kendala. Baik, Bapak dan Ibu, saya Denny Alamsa selaku moderator pada kegiatan seminar kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dari siang sampai sore. Mudah-mudahan ilmu kita